Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendaftar calon peserta didik baru di MAN 1 Kota Cilegon. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita harus membuka browser, bisa browser bawaan atau Google Chrome yang kita miliki ya. Di sini saya akan coba menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita masukkan alamat PPDBM MAN 1 Kota Cilegon. Alamatnya adalah ppdbm.man1kotacilegon.sch.id. Setelah itu kita enter atau masuk. Selanjutnya di sini ada beberapa info mengenai PPDBM. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik daftar. Selanjutnya di sini ada beberapa tahapan. Ini adalah ketentuannya ya, persyaratan umum. Nanti silakan dibaca kembali. Jika kurang jelas bisa dilihat di IG MAN 1 Kota Cilegon atau brosur yang beredar ya, atau di spanduk yang ada di depan MAN 1 Kota Cilegon. Tahap pertama kita harus menyetujui dulu ketentuannya. Apakah Anda setuju dengan ketentuan PPDBM online di atas? Kita klik yang di bagian ini ya. Ya, saya menyetujui ketentuan PPDBM. Lalu tekan lanjut. Nah, setelah itu harap untuk diingat untuk nomor pendaftaran ya, yang di sini nomor pendaftaran dicatat terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Karena ini nomor pendaftaran digunakan nanti untuk masuk ke akun PPDBM. Dicatat boleh, di screenshot juga boleh. Selanjutnya kita tuliskan nama lengkap. Di sini saya akan coba untuk tes aja ya. Jadi namanya tes 1. Selanjutnya NISN. NISN di sini yaitu NISN siswa ya. Bisa dilihat dari kartu NISN. Di sini saya akan contohkan untuk angka saja. Jadi hanya untuk tes 000 1 atau 1001. Lalu NIK siswa. Di sini ada keterangan di bagian bawah. Di bagian bawah sini ada keterangan. Jadi sesuai dengan akte kelahiran atau bisa pula dengan kartu keluarga. Di situ ada NIK siswa. Tolong dicatat ya. Dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar. Sini akan saya menggunakan nomor acak. Lalu jalur pendaftaran. Nah, perlu diketahui MAN 1 ada 2 jalur ya, jalur prestasi dan jalur reguler. Perbedaannya adalah kalau jalur prestasi di sini pendaftarannya dari tanggal 1 Maret 2024 sampai 14 Maret 2024. Lalu untuk reguler pembukaannya 1 Maret sampai 28 Maret 2024, 1 bulan. Untuk prestasi itu tidak ada tes tertulis, hanya ada wawancara dan nanti akan diverifikasi berkas-berkas yang dipersyaratkan. Jadi ada beberapa untuk jalur prestasi seperti akademik, non-akademik dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya info untuk jalur prestasi dan reguler bisa dilihat dari brosur atau poster yang beredar atau di spanduk di depan MAN 1 Kota Cilegon. Ada satu hal yang perlu diketahui untuk jalur prestasi. Jika calon siswa tersebut tidak diterima atau belum diterima di MAN 1 Kota Cilegon, akun jalur prestasi tersebut masih bisa digunakan atau langsung bisa digunakan untuk masuk jalur reguler. Jadi tidak perlu lagi mendaftar di jalur reguler, hanya tinggal mengikuti tes tertulis sesuai yang ada di brosur atau poster atau spanduk yang ada di MAN 1 Kota Cilegon. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk prestasi, jika belum diterima bisa langsung lanjut ke reguler tanpa membuat akun PPDBM kembali. Jadi untuk jalur prestasi dan jalur reguler di pertama kali mendaftar itu sama langkahnya seperti ini. Hanya berbedanya di pilihan jalur pendaftaran ini, prestasi atau reguler. Selanjutnya
kita pilih jenis kelamin. Di sini kita akan coba prestasi, jalur prestasi ya. Kita lanjut untuk tempat kelahiran, misalkan di sini saya tulis Cilegon, tanggal kelahiran 01, ini hanya untuk tes aja. Misalkan Februari, pilih tahunnya misalkan 2007, agamanya Islam, anak kandung, anak ke-1, jumlah saudara misalkan 3 ya. Pilihan minatnya olahraga, cita-cita siswa misalkan TNI atau Polri. Apakah pernah PAUD? Bisa dipilih pernah atau tidak pernah. Di sini saya akan pilih pernah. Untuk nomor handphone, pastikan di sini nomor handphonenya aktif untuk digunakan di aplikasi WhatsApp, karena akan dibuatkan grup WhatsApp untuk calon PPDBM Man 1 Kota Cilegon. Oke, di sini akan saya contohkan, ini hanya sekedar contoh saja. Oke, setelah terisi semua, yang dibintangi merah ini wajib diisi, jadi harus diisi ya, wajib. Oke, jika sudah terisi semua, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu kita pilih provinsi Banten. Kode posnya bisa dilihat di Google ya, atau kecamatan yang calon peserta didik tempati atau tinggali. Jarak siswa saya pilih di sini misalkan 5 kilo atau kurang dari 5 kilo. Lalu transportasi misalkan menggunakan sepeda motor. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ini sudah di tahap ketiga, kita lanjut. Oh iya, kabupaten tertinggal ya, kecamatan, desa di sini terlihat. Tadi langsung di provinsi ya, ternyata di atasnya ada. Jika yang berbintang merah ini tidak diisi, maka kita tidak bisa lanjut. Maka kita isi terlebih dahulu alamat. Ini saya tulis acak aja ya. Nanti sesuaikan dengan identitas calon peserta didik. Oke, sudah terisi semua, kita bisa lanjut. Semua yang berbintang merah ini harus diisi sesuai data yang dimiliki calon peserta didik. Ayah kandung namanya adalah ini diisi lengkap. Untuk NIK bisa dilihat di kartu keluarga atau di KTP. Tahun lahir, pilih pekerjaan, PNS misalkan ya, pilih penghasilan lebih dari 5 juta, pendidikan ayah S1, ibu kandung, NIK ibu kandung, lalu tahun lahir. Nanti diisi dengan data sesuai kondisi calon peserta didik. Jika masih ada orang tua, data wali dikosongkan. Jika data orang tua tidak ada, kita bisa isi di data wali ya, wali murid. Oke, jadi salah satu orang tua atau wali. Oke, selanjutnya di bagian nomor handphone jangan lupa diisi. Ini nomor handphone orang tua wali. Status kepemilikan kartu. Nah, jika ada ini diisi ya. Nomor kartunya, kartu keluarga sejahtera misalkan. Nomornya, atau misalkan punya juga yang PKH. Nah, di sini ada keterangan isi dengan tanda
strip di bagian sini ya. Jika tidak memiliki, bisa diisi dengan tanda strip seperti ini contohnya. Oke, jika sudah diisi semua, kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Mungkin ada yang kurang. Oh, ini pendidikan ibu ya, penghasilan ibu misalkan 500, pekerjaan PNS juga misalkan. Di sini kita rubah lagi pendidikan S1. Jadi jika tahapannya tidak mau lanjut, berarti ada data yang belum kita isi. Oke, sudah semua. Kita lanjut kembali. Nama sekolah sesuai data calon peserta didik. Pilih jenjangnya SMP, MTS atau yang lain sebagainya. Kita misalkan pilih MTS, statusnya negeri. NPSN sekolah bisa ditanyakan ke sekolah sebelumnya atau di MTS atau di SMP-nya, ke staf TU atau ke tenaga kependidikan di sekolah masing-masing. Oke, di sini saya akan tulis acak. Lokasinya misalkan dalam kabupaten atau kota, masih dalam kota ya. Oke, kita lanjut kembali. Pesan konfirmasi data calon siswa. Proses pendaftaran PPDBM online MAN 1 Kota Cilegon hampir selesai. Silakan periksa kembali data-data yang sudah Anda masukkan. Kita bisa cek kembali ya di bagian sini, kembali di bagian bawah. Kita lanjut. Lalu kita centang atau kita pilih yang di bagian ini. Apakah data calon siswa sudah sesuai? Kita pilih ya, data sudah sesuai, lalu kita klik daftar sekarang. Kita tunggu hasilnya. Ini adalah halaman menunjukkan bahwa pendaftaran sudah berhasil. Oke, ada menu biodata ya, yang tadi kita isi. Oke, kita bisa kembali lagi, back. Nah, lalu ada print pendaftaran. Nah, untuk print pendaftaran ini wajib ya, wajib disimpan. Kita simpan. Ini harus disimpan oleh kita. Kita pilih simpan sebagai PDF di bagian atas, di bagian sini ya, di bagian atas. Simpan sebagai PDF. Lalu dicek kembali. Dan di sini ada nomor pendaftaran yang tadi harus kita ingat atau catat atau simpan. Oke. Selanjutnya kita download, klik PDF yang ini ya. Lalu bisa kita namakan misalkan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Oke, kita simpan di dokumen. Simpan. Oke, jika sudah proses pendaftaran sudah selesai, yang tadi kita simpan bisa kita cetak ya, dicetak 2 kali ya, yang tadi ya, yang ini kita cetak 2 kali atau 2 rangkap. Yang pertama untuk nanti saat tes harus dibawa, lalu yang kedua adalah saat daftar ulang, jadi harus dicetak. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada beberapa info terkait calon siswa. Ada pengumuman. Ini bisa dilihat ketika ada pengumuman misalkan perubahan jadwal atau pengumuman diterima atau tidak diterima di MAN 1. Oke, kita kembali lagi, back. Lalu ada biodata ya, yang tadi kita isi. Selanjutnya di bagian atas ini ya, untuk mengeceknya di bagian kiri atas ada garis 4. Oke. Lalu di sini juga ada print pendaftaran.
kembali ke menu tadi jika belum disimpan atau belum dicetak. Baik, itu adalah langkah untuk pendaftaran di MAN 1 Kota Cilegon. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke akun PPDBM yang tadi sudah kita daftarkan. Klik masuk siswa, lalu ketik nomor pendaftaran. Tadi nomor pendaftarannya 2024 17 089 517 10. NISN-nya tadi saya ketik 1001. Perlu diingat ya. Jadi NISN ketika daftar harus sama dengan data yang dimiliki oleh calon peserta didik. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa tekan buka. Oke. Jadi kembali lagi ke situs atau akun yang tadi sudah kita daftarkan. Oke, namanya tes 1 tadi ya. Kita bisa klik biodata. Nah, ini dia. Oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Nomor pendaftaran dan NISN perlu dicatat. Selanjutnya untuk jalur prestasi, jika belum diterima bisa langsung mengikuti tes tertulis ikut ke jalur reguler. Jadi tidak perlu daftar kembali, hanya tinggal lanjut ke tes tulis. Itu dijadwalkan di bulan April. Mungkin cukup sekian untuk video tutorial pendaftaran calon peserta didik MAN 1 Kota Cilegon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.